Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian yang saya hormati, kita bersyukur bisa melanjutkan ke hikmah yang ke-8 pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya perlu, sebagaimana biasa, kita perlu melakukan semacam interkonektivitas begitu ya, antara satu hikmah dengan hikmah yang lain, yang di awal sekali saya sudah pernah menyinggung dengan metode intertekstualitas ya. Jadi membandingkan teks dengan teks yang lain, tetapi dalam konteks kita sekarang adalah antara hikmah satu dengan hikmah lainnya. Di hikmah ke-8 ini kita disuguhi oleh nasihat dari Ibnu Athaillah bahwa ketika Allah telah membukakan satu dimensi kemakrifatan kepada seseorang ya, maka keterbukaan ya, dalam satu dimensi kemakrifatan tersebut tidak usah lagi dikaitkan dengan banyak atau sedikitnya amal seseorang. Ini juga menjadi sisi lain begitu ya, yang memperkuat basis paling awal ketika Ibnu Athaillah mengatakan bahwa kita tidak boleh bergantung hanya kepada amal. Mengapa? Karena amal adalah wasilah, piranti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang boleh kita jadikan pegangan adalah Allah. Nah, dalam konteks seorang salik ya, tentu kalau kita menggunakan kaidah umum atau murid atau salik, orang yang hendak wusul kepada Allah, maka kaidah umum adalah makin banyak amalnya makin baik, begitu ya. Tetapi sekali lagi ada hak prerogatif Allah, ada kekuasaan adikodrati dari Allah yang menghendaki seseorang ini dimasukkan dalam kelompok yang dekat dengan Allah atau tidak, begitu ya. Dengan kata lain, dibukakan pintu kemarifatannya atau tidak, begitu ya. Itu betul-betul merupakan hak prerogatif Allah. Tetapi begitu ya, kalau kemudian kita hubungkan dengan hikmah yang ke-7 yang sudah kita bahas, bahwa seorang salik atau seorang murid sama sekali tidak boleh untuk memiliki keraguan sedikit pun ya. Jangankan ragu yang banyak, sedikit saja tidak boleh ya, akan kekuasaan Allah, akan janji yang telah diberikan Allah kepada seorang murid atau seorang salik. Nah, di hikmah ke-8 ini begitu ya, dengan kalimat yang sangat komprehensif menurut saya ya, Ibnu Athaillah mengatakan, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaik. Jadi prinsipnya ketika Allah telah menganugerahkan satu dimensi kemakrifatan kepada hambanya, maka tidak lagi perlu dipedulikan begitu ya, atau dipertanyakan banyak atau sedikit amalnya, atau bahkan ada sebuah kasus misalnya ya, seseorang ini kelihatannya amalnya sedikit ya, tapi kok kemudian malah mendapatkan anugerah mukasyafah atau anugerah ma'rifat gitu ya. Maka ini tidak perlu kemudian kita jadikan atau menjadikan bahan kita tuh iri gitu ya, terhadap orang yang diberi anugerah seperti itu oleh Allah. Mengapa? Karena memang Allah memiliki hak prerogatif, Allah memiliki kehendak ya untuk memperkenalkan hambanya begitu ya, meskipun tadi amalnya masih sedikit. Ya, ini untuk menjadi aksentuator sekaligus legitimator bahwa amal itu bukan segala-galanya. Mengapa? Karena amal ini, apalagi nanti kalau kita masuk ke dalam hikmah-hikmah berikutnya, kalau amal ini banyak tapi ternyata tidak dilandasi dengan ma'rifat, amal itu banyak tapi ternyata tidak ikhlas misalnya, itu justru ya dalam perspektif tasawuf menjadi sia-sia ya, begitu. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting, saudara sekalian yang saya hormati, ketika kita menekuni dunia tasawuf yang tujuannya adalah tadi dalam rangka memperhalus budi begitu ya, memperhalus rasa,
sekaligus kemudian mengasah ketajaman mata batin ya untuk bisa mendapatkan ma'rifatullah, untuk bisa mendapatkan mukasyafah begitu ya, dengan ikhtiar-ikhtiar, doa, aurat, amal-amal perbuatan yang baik, sekaligus keikhlasan yang sesungguhnya begitu ya. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang diperkenalkan oleh Allah untuk bisa arif billah. Idza fataha kari kalane wis buka laka maring sira. Idza fataha ari kalane wis buka sapa Gusti Allah laka maring sira. Wijhatan ing satu dimensi gitu ya. Ing satu pintu, satu dimensi minat ta'arufi saking kemakrifatan. Fala tubali mongko aja meduli sapa sira mahasartane wijhah ya anqala ing yento sithik apa amaluka amal sira ai biqillati amalika kelawan sithike amal sira. Lagi-lagi ya kalimat ini begitu ya memiliki arti penting ya untuk kemudian kita benar-benar berserah diri kepada Allah, benar-benar mendasarkan diri segalanya kepada Allah, mendasarkan semuanya kepada Allah, termasuk ya ada kaitannya dengan ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tulibanika dalilun ala intimasil basirati minka bi hikmah yang kelima yang sudah pernah kita ulas. Kita disarankan begitu ya, untuk betul-betul ijtihad ya, untuk betul-betul mencurahkan segala macam kemampuan yang ada dalam diri kita, usaha yang ada dalam diri kita, riyadhah yang ada dalam diri kita, kita curahkan semampu kita, sekuat tenaga untuk hal-hal yang memang diperintahkan kepada kita, bukan untuk hal-hal yang sudah ditanggung oleh Allah begitu ya. Jadi dalam konteks ini ya, di hikmah yang ke-8 ini ya, ini ternyata ada hak prerogatif Allah yang kemudian membukakan pintu kemakrifatan kepada hambanya yang dikehendaki, yang ya ternyata kemudian ya peran-peran dari wasilah berupa amal perbuatan tadi ya, itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai satu-satunya pegangan, tidak bisa kemudian dijadikan sebagai kebanggaan, kira-kira begitu, tidak bisa kemudian dijadikan sebagai satu-satunya piranti begitu ya untuk bisa usul kepada Allah. Penjelasannya begini, iklan ngawurono sapa sira annas salika ing temen satuhune salik utawa murid orang wong sing ngarepaken usul maring Gusti Allah iku labudda ora kena ora ya, lahu kadhe salik fi sulukihi ing dalem lakune ing dalem lelakone salik apa min kasratil a'mali saking ngakeh-ngakehi amal ya liyak to'a drapo medhot apa amal akobatun nafsi ing pira-pira unda-undane nafsu ya waliyasi lan drapon tumeka apa amal apa salik ila hadratir rabbi tumeka maring ngarsane pangerane salik. Jadi memang kaidah yang umum begitu ya, maka tentu amal perbuatan ini ya mestinya memang diperbanyak begitu ya, kaidah yang umum tadi itu. Tapi ternyata sekali lagi begitu ya, fa idza syara'a fil mujahadati ari kalane wis tumandang sapa salik fil mujahadati dalam nemen-nemeni ya mujahadah ya, dalam wirid, di dalam doa, di dalam laku keseharian ya kira-kira begitu. Watolat lan dawa alaihi ngatasi salik kapal mutatu mongso rupa makasala ya anakalane aras-aras sapa salik anba fi anwa'il ibadati wal aurati saking pira-pira warnane ibadah dan wirid. Jadi kadang-kadang kalau lama waktunya nggak sampai begitu ya, ikut tarekat nggak sampai kayak begitu, itu kadang-kadang kemudian muncul istilahnya muncul godaan untuk capek gitu ya, gini kok nggak sampai ya, itu kadang-kadang muncul gitu ya, kadang-kadang juga muncul kebosanan gitu ya. Nah tetapi gitu ya, itu adalah bagian dari godaan, itu adalah bagian dari rintangan yang harus
kita hadapi, yang harus kemudian kita buang jauh-jauh dari perjalanan kehidupan kita. Saya sesuai dengan judul ya, tasawuf birokrasi, atau sengaja topik itu saya pilih begitu ya. Ini kan sebenarnya segmentasi dari kajian Al-Hikam ini kepada mereka-mereka para profesional, sekaligus mereka-mereka yang memang ya memiliki tanggung jawab sekaligus juga berprofesi ya, segala macam profesi, yang kemudian karena satu dan lain hal mereka memiliki waktu yang tidak banyak untuk kemudian semata-mata hanya ta'abudi atau semata-mata hanya ibadah kepada Allah. Yang dalam pertemuan kedua sudah saya singgung bahwa segmentasi dari pengkajian ini adalah lebih banyak kepada orang-orang yang makomnya adalah makom al-asbab, bukan makom tajrid begitu ya. Nah, lalu apa korelasinya atau apa relevansinya dengan idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tudali ma'aha an qalla amaluk tadi itu ya. Kalau sudah Allah memberikan dimensi kemarifatan kepada kita, lalu kita tidak perlu lagi mempertanyakan atau memperdulikan baik banyak atau sedikit amal perbuatan yang dilakukan. Ini kaitannya dengan di samping hak prerogatif Allah ya, itu juga memberikan peluang yang luas bagaimana kita melakukan definisi terhadap ibadah. Jadi lagi-lagi dengan menggunakan metode intertekstualitas gitu ya. Ketika kita membaca teks tasawuf, dalam hal ini adalah Ibnu Athaillah Sakandari tentang ibadah ya, wirid, aurat atau ibadah ya. Lalu kemudian saya membaca usul fikih misalnya, maka di sana ketemu sebuah konsepsi bahwa ibadah ini ternyata luas. Ya, panjenengan mungkin juga sudah sama-sama memahami ya, karena tentu sudah belajar usul fikih ataupun membaca fikih bahwa ibadah itu begitu luas. Ibadah itu bisa mahdoh, yakni ibadah-ibadah yang memang betul-betul ada mengenal syarat dan rukun ya, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa ya, seperti haji ya, gitu ya. Itu kan ibadah-ibadah yang jelas sekali syarat dan rukunnya begitu ya. Tetapi ada juga ibadah yang ghairu mahdoh ya, meminjam istilah usul fikih, ibadah-ibadah yang aktivitas-aktivitasnya itu seperti bukan aktivitas ibadah ya, seperti kita ini ya, bagi ASN misalnya, kita pergi ke kantor untuk yang struktural atau yang fungsional, kita mengajar ya, bagi yang pendidik atau ya bagi yang tenaga pendidik misalnya, kita mengajar bagi satuan pendidikan dasar, menengah, PAUD ya, sampai dengan di perguruan tinggi misalnya. Atau kita sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab struktural ya, baik pengawas, administrator, pimpinan tinggi madya, maupun juga pimpinan tinggi pratama, maupun juga pimpinan tinggi madya begitu ya. Maka kita ketika aktivitas yang kita lakukan ini diniatin ibadah begitu ya, maka bentuk aktivitas kita itu seolah-olah bukan aktivitas ibadah, atau bentuk aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi ya, tapi ternyata kemudian karena diniatin ibadah, kita memiliki nilai ta'abudi atau nilai ibadah, yang itu kemudian kita definisikan sebagai, atau para kalangan usul fikih mendefinisikannya sebagai ibadah ghairu mahdoh. Nah, ketika kita waktu yang kita miliki adalah lebih banyak pada ibadah ghairu mahdoh, karena kalau kita mau melakukan ibadah mahdoh sebagaimana para aulia misalnya, yang puasa itu nggak pernah putus ya, kecuali hari-hari yang diharamkan misalnya, saya yakin kita nggak akan mampu melakukan. Yaitu nanti akan ada kaitannya dengan hikmah yang berikutnya, yang berbunyi tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Itu nanti di hikmah yang ke-9 ya, kalau saya tidak salah. Itu nanti kita akan ketemu di sana. Jadi bagaimana ibadah ini bisa bermacam-macam ya, lalu kemudian orang yang melaksanakan ini merasa feel at home, merasa nyaman begitu ya, dengan ibadah yang macam-macam, tapi dia pilih sesuatu yang merasa paling pas ya. Itu karena litanawwu'i waridatil ahwal, karena datangnya macam-macam kondisi yang menghampiri masing-masing individu. Bisa jadi ibadah-ibadah yang, katakanlah saya misalnya sebagai orang yang memiliki profesi sebagai dosen,
kemudian ya tentu mengajar ya, dan itu passion ya, passion kita mengajar, maka tentu pekerjaan meneliti, pekerjaan mengajar, kemudian juga mungkin memberikan informasi-informasi kepada publik ya dalam kajian-kajian keagamaan, itu jauh itu lebih banyak mendominasi daripada aktivitas saya untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah-ibadah sunat misalnya. Bisa jadi ya, orang seperti panjenengan atau saya ya mungkin tidak cocok kalau misalnya puasa sampai bertahun-tahun misalnya gitu ya. Sekarang puasa, besok tidak, puasa lagi, besok tidak ya, puasa Daud misalnya, atau yang rutin Senin dan Kamis. Belum tentu kita semua bisa melakukan itu gitu ya. Nah, oleh karena itu pintu yang kemudian bisa dijadikan sebagai istimdad atau alat bantu dalam konteks kita mendapatkan anugerah begitu ya, untuk menuju kepada makhluk atau hamba yang kemudian bisa dikenal oleh Allah, itu adalah dengan tadi bukan semata-mata pada ibadah mahdoh, tapi juga ibadah-ibadah yang sifatnya ghairu mahdoh. Nah, oleh karena itu di dalam syarah Ibnu Athaillah Sakandari atau Asy-Syarqawi ini begitu ya, ternyata dimensi kemarifatan yang sudah dibukakan oleh Allah kepada hambanya ini begitu ya, ini kemudian diistilahkan dengan kalimat yang menurut saya menarik begitu ya. Di sini disebutkan anna qalilal amali ma'al ma'rifati khairun min kafiril amal biduniha begitu ya, bahwa amal yang sedikit tapi disertai dengan kemakrifatan ya, disertai dengan kita mengenal Allah begitu ya, itu jauh lebih bagus daripada amal yang begitu banyak tapi kita tidak mengenal Allah. Lah, cara kita mengenal Allah itu bagaimana? Ya tentu begitu ya, cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencoba untuk senantiasa dalam konsep orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yakni imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, yakni menjalankan apa yang diperintahkan dan kemudian meninggalkan apa yang dilarang. Nah, oleh karena itu saya lanjutkan dulu untuk kemudian kita sampai pada closing untuk yang hikmah ke 8 ini. Fa innahu muqasatamanya Gusti Allah iku ma fataha, ora buka sapa Allah ha ing wijhah ya, laka maring sira illa wa huwa aing pestine huwa utawi Gusti Allah ku yuri dimarang ngersakaken sapa Allah ayat ta'aruf ing yen mengenalaken sapa Allah ilaika maring sira. Jadi Allah tidak mungkin ya membukakan pintu kemarifatan ya kecuali memang Allah memang sudah menghendaki begitu ya, menghendaki kepada kalian untuk kemudian bisa dibukakan pintu kemakrifatannya. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhtiha ilaihi wa aina ma tuhtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Apakah kalian tidak mengerti bahwasanya dimensi kemarifan itu adalah anugerah Allah kepada kalian? Jadi alam ta'lam ana ta ora ngawruh sapa sira anna ta'arufa ing sak temene kemarifatan huwa utawi Gusti Allah iku muriduhu ngersakaken sapa Allahu ing ta'aruf ya alaika maring sira. Jadi tidakkah kalian menyadari bahwa ketika kalian ini dibukakan pintu kemarifatan memang sudah digendaki sama Allah, kira-kira begitu ya. Wal a'malu tahu pira-pira amal anta tabi sira iku muhdiha ya. Menghadiahkan utawa maringaken sira ha ing amal ilahi maring Gusti Allah. Sementara amal adalah persembahan kamu gitu. Wal a'malu tawi amal anta utawi sira ku muhdiha, mempersembahkan ha ing amal ilahi maring Gusti Allah. Jadi sebagai sebuah perbandingan, amal ini adalah wasilah ya, yang kita persembahkan kepada Allah untuk mendapatkan perhatian, kira-kira begitu. Nah, sementara anugerah ma'rifat itu adalah anugerah yang sudah diberikan kepada Allah kepada kita. Jadi tidak sebanding gitu. Oleh karena itu sekali lagi beberapa hikmah yang sudah kita kaji gitu, dari mulai hikmah pertama sampai dengan yang ke-7 kemarin, kita sama sekali tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun ya terkait dengan
janji Allah yang telah diberikan kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan kita ini menjauhkan diri dari keraguan, kemudian kita tidak pernah putus asa atas anugerah yang belum juga diberikan Allah kepada kita, ini akan menjadi salah satu pintu, salah satu wasilah kita mendapatkan dimensi kemarifatan. Kalau kemudian kita hubungkan dengan tugas dan fungsi kita tadi sebagai orang yang memang punya tanggung jawab begitu ya dalam tugas keseharian kita sebagai pejabat struktural, sebagai fungsional, sebagai tenaga pendidik dan seterusnya, apapun profesi yang kita miliki, maka kalau kemudian kita niati sebagai ibadah yang ghairu mahdah, definisi orang yang sedang melakukan ibadah, maka tentu akan berhati-hati, tidak mudah untuk tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan karena sedang melakukan ibadah. Meskipun di kantor, tapi niatnya adalah ibadah, maka kita juga tidak mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi tambahan pencerah kepada kita bahwa sekali lagi Allah yang ati kodrati yang menganugerahkan satu dimensi kemarifatan, dan kalau sudah dianugerahkan maka kita tidak lagi perlu untuk mempertanyakan banyak atau sedikit amal perbuatan yang sudah dilakukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.